Halo, selamat sore adik-adik komunitas Yedija. Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Apa kabar? Puji Tuhan, Mami, keluarga Mami semua sehat dalam perlindungan Tuhan dan Mami harap kalian juga. Yuk kita siapkan hati kita, yuk kita mau mulai ibadah kita sore hari ini. Kita semua mau sungguh-sungguh untuk menyanyikan pujian untuk Tuhan ya. Kita mau angkat satu pujian, Bapa ku datang padamu. Sore hari ini kami mau sungguh-sungguh menyanyi, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan kami mau dengar-dengar akan firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, biarlah ibadah kami hari ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yuk semuanya kita mau semangat memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyikan satu lagu, I Love You Jesus.
Adik-adik di sini siapa yang sudah pernah mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kalian? Pasti semuanya pernah ya. Karena Tuhan Yesus begitu baik, Tuhan Yesus selalu menolong kita, Dia yang selalu menolong dan menguatkan kita. Nah, kita mau menyanyikan lagu ini. Ini lagu yang mungkin udah cukup lama ya, tetapi Mami mau ajak kalian semua belajar lagu ini. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Oh, semua pasti jadi oleh Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Dari awal lagi ya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Oh, semua pasti jadi oleh Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil bagi Dia. Mami mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup keluarga Mami, yakni ketika di Desember tahun 2019 kemarin, ketika Mami Papi sekeluarga dengan anak-anak Winnie, Querin, dan Neva, kita berencana berlibur ke Bali. Liburan ini adalah liburan yang sudah dinanti-nantikan oleh anak-anak dari bulan-bulan sebelumnya. Ya, terutama bagi Querin. Tiap minggu dia selalu tanya, "Mama, kapan nih ke Bali? Kapan ya?" Dia selalu menghitung hari. Wah, udah tinggal 2 minggu lagi nih, kita mau pergi ke Bali. Anak-anak begitu bersemangat dan menanti-nantikan liburan ini. Tapi tepat 2 hari sebelum jadwal keberangkatan kita ke Bali, Querina itu sakit panas. Dan keesokan paginya, yaitu 1 hari sebelum jadwal penerbangan kita ke Bali, karena kita waktu itu mau ke Bali naik pesawat, akhirnya kita pergi ke dokter dulu untuk konsultasi ya mengenai Querina. Akhirnya dibilang sih sebenarnya ini flu biasa aja, dikasih resep obat dan lain-lain. Jadi kita tetap berangkat ke Jakarta. Waktu itu kita ke Jakarta naik mobil. Di perjalanan kita semua tuh was-was juga ya, gimana nih Querin kondisinya, karena badannya masih panas gitu. Tetapi Querin ini tetap semangat walaupun badannya tuh lemes.
itu lumayan sih panasnya ya, 38 lebih sampai 39 lebih juga. Nah, Mami panasnya sampai malam tuh gak turun-turun, masih aja panas sampai Mami dan Papi Han juga berunding gitu ya malam itu ya. Gimana nih, besok kita jadi pergi nggak dengan kondisi anak seperti ini? Tentunya kita juga nggak mau ya, kita di sana pengennya happy liburan tapi malah jadinya nggak nyaman liburannya karena anak kita sakit. Nah, sedangkan tiket pesawat, tiket hotel semua itu kita udah bayar semua. Lagi pula waktu itu kita rencana berangkat itu 8 orang. Jadi keluarga Mami juga sama anak ibunya, anak-anak ya. Akhirnya setelah mempertimbangkan dengan segala kondisi yang ada, Mami Moni dan Querin memutuskan untuk kita aja yang gak usah pergi, biar yang lain tetap berangkat. Nah, tengah malam tuh Mami Moni masih tungguin ya kondisi Querin gimana nih, tapi masih panas badannya. Lalu Mami juga berdoa, Tuhan tolong Tuhan mujizatmu supaya boleh terjadi atas Querin. Nah, terus subuh-subuh Mami cek juga kembali kondisi Querin masih demam ya. Dan akhirnya karena memang semalam udah dirundingkan kan bahwa semua yang lain akan berangkat, kita nggak jadi berangkat. Jadi jam 7 pagi itu semua yang lain sudah pergi dari apartemen berangkat menuju bandara. Waktu itu penerbangannya kalau nggak salah jam 10 pagi. Nah, mereka semua udah berangkat, kita ditinggal. Rasanya udah nih gitu ya, sedih juga sih karena kita udah planning kan jauh-jauh hari, terutama buat Querin ya, karena dia udah bersemangat banget mau pergi liburan, tapi dia karena kondisi jadi nggak jadi gitu. Tapi jam 7 lebihan itu ketika Mami Monica cek tuh sebenarnya badan Querin tuh udah nggak terlalu panas sih, udah nggak panas, bahkan timbangannya tuh di 36 derajat ya, dari yang sebelumnya 39 terus, ini udah 36. Jadi sebenarnya udah ada perbaikan sih kondisinya. Terus Mami Moni tuh telepon ke Mami Titi, kasih tahu gimana nih kita udah mau pulang aja, kita nggak jadi pergi ke Bali, minta dijemput gimana ya gitu. Tapi Mami Titi tanya, anaknya gimana? Anaknya sih sebenarnya udah nggak terlalu panas, udah nggak panas bahkan ya, udah 36 terakhir. Oh, kalau udah nggak panas kenapa nggak berangkat aja? Iya juga ya, karena pagi ini kondisinya udah nggak panas ya. Oh iya ya. Jadi Mami Monik yang tadinya udahlah ya nggak berangkat gitu, jadi semangat lagi. Ayolah cepet kita beres-beres Querin, kita mau ke Bali. Lalu Mami Monik tuh hubungin Papi Han, kita berangkat ya ke Bali nih. Saya nyusul pakai bus karena memang waktu itu ada bus yang deket dengan apartemen itu langsung ke bandara. Oh oke, udah semua diaturin, udah Mami tuh kondisi sudah naik di bus untuk menyusul yang lain ke bandara. Udah duduk manis, Papi Han telepon, oh kayaknya nggak usah pergi ya, kita juga khawatir kondisinya, takut di sana gimana ya. Padahal semuanya udah happy juga, udah pengen berangkat gitu ya. Querin juga nggak jadi, ya udah Mami nurut ya. Pak, tadi mobilnya udah mau jalan loh itu busnya ya. Pak, maaf Pak, kita nggak jadi berangkat soalnya anaknya sakit. Udah turun lagi dari bus. Nah, kita lagi siap-siap turunin koper tuh dari busnya. Papi Han telepon lagi, lalu bilang, udah deh nggak apa-apa, berangkat aja. Oh iya nggak apa-apa, oke, langsung Mami tutup, lalu Mami naik lagi ke busnya. Pak, saya jadi berangkat. Langsung lah busnya berangkat, dan di sepanjang perjalanan itu di dalam bus tuh Mami benar-benar merenungkan ya bahwa wah Tuhan baik gitu. Perjalanan Mami ke Bali ini benar-benar mujizat, karena Mami udah nggak ada harapan gitu mau pergi kan, kayak sudah meninggalkan semua harapan itu dengan pikiran udah kita nggak jadi gitu. Jadi saat itu ketika berada di bus benar-benar ngerasain kalau terima kasih Tuhan gitu, dikasih kesempatan bisa pergi ke Bali gitu saat ini. Jadi Mami juga bilang, Querin, puji Tuhan ya, kamu sembuh, ini mujizat dari Tuhan, kamu bisa pergi liburan ke Bali. Dan puji Tuhan setelah kita sampai ke Bali, buat Querin sih, Querin full istirahat dulu ya selama
sehari sampai 2 hari waktu itu, tapi kondisinya terus membaik dan dia benar-benar udah sembuh. Setelah hari kedua tuh udah benar-benar seger lagi badannya, sehingga sisa harinya tuh kita benar-benar bisa main bebas gitu di Bali, bisa berenang, bisa happy sama yang lain semua. Dan di sepanjang liburan itu Mami tuh benar-benar bersyukur sekali, bersyukur yang mungkin kalau nggak ada kejadian sakit sebelumnya ya biasa aja gitu, biasa aja liburannya, tapi karena ada kejadian sakit ini Mami benar-benar ngerasa kayak yang udah nggak mungkin gitu loh buat pergi, tapi masih dikasih pergi. Itu benar-benar mujizat. Dan menikmati semua yang bisa dinikmati saat liburan itu, Mami berasa sangat bersyukur. Puji Tuhan, itulah kisah Mami ketika Mami berlibur sebelum pandemi di Desember 2019 kemasannya. Dari kesaksian ini, terkadang semua tidak berjalan seperti apa yang kita rencanakan, tetapi asalkan kita tetap berjalan sesuai rencana Tuhan, semua pasti indah pada waktunya. Yuk adik-adik, kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan Allahku Dahsyat. Sampai pakai gerakan ya. Dari utara ke selatan, terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari awal. Dari utara ke selatan, terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan. Yuk adik-adik semua, kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan ya. Duduk yang manis dan juga kita mau siapkan hati kita nyanyikan satu lagu ini.
dari awal ya. Ku buka hati untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi, Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Semuanya lipat tangannya. Kita mau berdoa. Tutup matanya ya. Semua tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah dalam setiap hati anak-anak-Mu. Biarlah kami bisa fokus, kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu tertanam dalam setiap hati anak-anak-Mu yang akan tumbuh subur dan berbuah lebat di dalam hidup mereka. Pimpin ya Roh Kudus, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita semua mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 7-13, yaitu tentang kisah bangsa Israel keluar dari Mesir. Yuk kita semua mau saksikan cuplikan gambar berikut ini. Setelah Yusuf meninggal, Fir'aun membuat orang Ibrani bekerja lebih keras, dan orang Ibrani berseru kepada Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub tidak melupakan janjinya kepada Abraham untuk membuat orang Ibrani menjadi bangsa yang besar. Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk pergi menghadap Fir'aun. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, dan dia menjadi sangat keras kepala. Siapakah Allah orang Ibrani ini? Aku tidak mengenalnya, dan aku tidak akan membiarkan siapapun pergi. Jangan berikan jerami kepada orang Ibrani, katanya pada mereka. Tapi mereka tetap harus membuat jumlah batu bata yang sama seperti sebelumnya. Budak Ibrani menjadi marah kepada Musa karena mereka harus bekerja dengan lebih keras. Harun dan Musa berdiri di hadapan Fir'aun lagi dan menceritakan kepadanya apa yang dikatakan Tuhan. Fir'aun tidak mau mendengar. Jadi Harun mengangkat tongkat dan mengubah air di sungai Nil menjadi darah. Semua ikan mati dan orang Mesir tidak bisa minum air dari sungai. Fir'aun tidak terkesan. Para pesulapku bisa melakukan hal yang sama, katanya. Dia memanggil para penyihir dan mereka mengubah air di istana menjadi darah. Kemudian Tuhan menyebabkan jutaan katak melompat keluar dari sungai. Mereka melompati rumah orang dan merangkak di bawah tempat tidur mereka. Para penyihir Mesir juga membuat katak-katak muncul, tetapi mereka tidak dapat mengusirnya. Musa,
"Singkirkan kata itu," teriak Fir'aun. "Jika engkau melakukannya, aku akan membiarkan orang-orang pergi." Tetapi ketika semua katak telah mati, Fir'aun berubah pikiran. Para budak harus tinggal di Mesir. Itulah membuat hidup orang Mesir menjadi sangat berat, tetapi hati Fir'aun tetap teguh. Jadi Tuhan berkata kepada Musa, "Katakan pada Harun untuk memukul debu di tanah dengan tongkat, dan aku akan mengubah debu menjadi nyamuk." Harun menghantam tanah dan nyamuk memenuhi seluruh tanah Mesir. Para penyihir Mesir mencoba menggunakan sihir mereka untuk membuat nyamuk muncul. Tetapi mereka tidak dapat melakukan hal yang sama. Fir'aun tetap mengeraskan hati dan dia tidak membiarkan orang Ibrani pergi. Selanjutnya, Tuhan mengirimkan segerombolan lalat ke seluruh negeri kecuali tempat tinggal orang Ibrani. Lalat berdengung melalui istana dan di sekitar kepala Fir'aun. Orang Mesir mencoba melarikan diri dari lalat, tetapi lalat mengejar mereka kemana-mana dan mereka tidak dapat melarikan diri. Fir'aun masih keras kepala dan sombong. Dia menolak untuk membiarkan orang Ibrani pergi. Jadi Tuhan mengirimkan wabah penyakit sampar ke atas hewan-hewan orang Mesir. Ketika orang Mesir bangun keesokan paginya, keledai dan ternak mereka terbaring mati di tanah. Akan tetapi tidak ada hewan Ibrani yang mati. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, "Ambil jelaga dari dapur peleburan dan lemparkan ke udara di hadapan Fir'aun." Musa melakukan apa yang diminta Tuhan, dan bara muncul pada setiap orang Mesir dan binatang di Mesir. Para penyihir Fir'aun bahkan tidak dapat berdiri karena mereka berlumuran bara yang menyebalkan, seperti orang Mesir lainnya. Mereka menggertakkan gigi dan menggaruk kaki mereka. Tuhan melindungi umatnya dan tidak ada orang Ibrani di Goshen yang terkena bara. Selanjutnya, Tuhan mengirimkan badai es yang sangat besar. Petir dan guntur bergemuruh di langit. Hujan es sebesar bebatuan menghujani orang Mesir dan api dari hujan es mengalir di sepanjang tanah. Tapi hujan es itu tidak menghancurkan apapun di Goshen, tempat orang Ibrani tinggal. Itu adalah badai es teraneh yang pernah dilihat orang Mesir. Fir'aun menangkupkan kepala di tangannya dan mengerang, "Hentikan, dan aku akan membiarkan orang Ibrani pergi." Tetapi setelah hujan es dan guntur berhenti, Fir'aun berubah pikiran. Hatinya masih keras dan dia tidak membiarkan orang Ibrani pergi. Fir'aun mencoba membuat kesepakatan dengan Musa. "Kamu boleh pergi dan sembahlah Tuhanmu, tapi hanya laki-laki yang boleh pergi." Musa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ini bukanlah yang diinginkan Tuhan. Tak lama kemudian Tuhan mengirimkan angin kencang yang bertiup sepanjang hari dan sepanjang malam. Keesokan paginya angin membawa segerombolan belalang. Belalang terbang melintasi Mesir, melahap semua sayuran dan pohon dan bahkan rumput. Musa mengulurkan tangannya dan Mesir menjadi gelap selama 3 hari. Orang tidak dapat meninggalkan rumah mereka karena kegelapan. Gelap seperti tengah malam, tetapi orang Ibrani di tanah Goshen tidak mengalami hal itu. Hati Fir'aun tetap keras. Dia tidak membiarkan orang Ibrani pergi. Akhirnya Tuhan berkata kepada Musa, "Aku akan membawa satu tulah terakhir. Pada tengah malam aku akan membunuh semua anak sulung dan hewan Mesir. Tidak ada yang akan lolos. Tetapi
Jika orang Ibrani melakukan apa yang aku katakan, aku akan mengampuni mereka. Setelah ini, Fir'aun akan melepaskan mereka." Malam itu Tuhan memerintahkan sebuah tanda yang terbuat dari darah anak domba diletakkan di sisi pintu dan di atas tiang pintu rumah orang Ibrani. Tanda ini untuk perlindungan mereka. Darah ini akan menyelamatkan mereka dari wabah terakhir. Tepat sebelum tengah malam kabut menyelimuti rumah-rumah orang Mesir. Setiap anak sulung laki-laki meninggal seperti yang diperingatkan Tuhan. Tapi darah domba melindungi orang Ibrani yang telah mendengarkan perintah Tuhan. Fir'aun sangat sedih mengetahui anak sulungnya mati. Dia memanggil Musa dan Harun dan berkata, "Keluar dari sini dan bawa orang-orang Ibrani itu bersamamu." Dengan cepat orang Ibrani mengumpulkan roti dan harta benda mereka. Dipenuhi dengan kegembiraan, orang Ibrani mengikuti Musa pergi dari Goshen ke padang gurun. Semua penderitaan menyakitkan telah berakhir. Tuhan telah membebaskan kita dari Fir'aun, dan orang-orang bernyanyi, "Akhirnya kami bebas." Nah, tadi kita semua sudah menyaksikan ya kisah mengenai 10 tulah di Mesir. Tuhan memerintahkan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Allah memerintahkan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Awalnya Musa menolak, tapi akhirnya ia mau mendengarkan Allah. Musa taat melakukan apa yang diperintahkan Allah. Ia pergi ke Firaun dan meminta bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir. Tetapi Firaun terus mengeraskan hati dan Tuhan terus melakukan mujizatnya. Adik-adik semua, Tuhan Allah kita adalah Allah yang ajaib, Allah yang perkasa dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tuhan melihat penderitaan bangsa Israel ketika ditindas oleh Mesir dan mendengarkan doa mereka. Tuhan mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi tidak semudah itu adik-adik. Untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, Musa harus berkali-kali mendemonstrasikan kuasa Allah. Apa yang dilakukan Musa ternyata dilakukan juga oleh ahli-ahli sihir yang di Mesir. Dan Firaun terus-terusan mengeraskan hati berkali-kali sampai terjadi 10 tulah. Terkadang kita gak habis pikir, kenapa ya kok Tuhan mengeraskan hati Firaun untuk melepaskan bangsa Israel? Seakan-akan dipersulit. Tuhan punya caranya sendiri. Mengapa Tuhan membuat Firaun mengeraskan hati? Bahkan berkali-kali. Supaya akhirnya bangsa Israel percaya kepada Tuhan. Setelah berkali-kali Firaun mengeraskan hati dan Tuhan menunjukkan kuasanya, akhirnya Keluaran 14 ayat 31 berkata, "Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya." Jadi ternyata memang perlu waktu dan proses bagi bangsa Israel untuk benar-benar percaya kepada Tuhan dan kepada Musa yang telah diutus oleh Tuhan. Tuhan ingin menunjukkan kuasanya dan kehebatannya kepada bangsa Israel dan bangsa Mesir sehingga mereka benar-benar percaya dan taat kepada Tuhan. Begitu pula dalam kehidupan kita. Kadang kita seringkali menghadapi kegagalan, kesulitan, dan sepertinya sudah berdoa meminta pertolongan Tuhan, tapi yang kita lihat tidak seperti yang kita inginkan. Jangan menyerah adik-adik. Tuhan terlebih besar dari segala masalah yang kita miliki. Tetap miliki iman dan terus bertekun dalam doa. Tuhan sanggup menolong dan rencananya adalah yang terbaik untuk kita. Dalam segala masalah yang kita hadapi, ada 4 poin yang Mami Moni mau tekankan pada sore hari ini. Yang pertama, milikilah hubungan yang selalu dekat dengan Tuhan, sehingga kita peka akan suara Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus yang selalu memimpin jalan hidup kita. Kedua, miliki iman. Iman itu timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Allah. Karena itu,
Rajin-rajinlah membaca firman Tuhan ya. Yang ketiga, milikilah komunitas orang-orang yang saling menguatkan dan saling membangun. Sehingga ketika kalian menghadapi kesusahan, kalian bisa dapat masukan-masukan yang juga terus membangun dan menguatkan kalian. Yang keempat, ayo melangkah. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Yuk kita mau terus berjalan dalam iman dan semuanya adalah untuk kemuliaan Allah. Oke, demikian penjelasan firman Tuhan dari Mami sore hari ini. Untuk ayat hafalannya ada di Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yuk kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau tutup dalam doa ya. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sore hari ini. Biarlah kami semua mau menjadi anak-anak yang taat, percaya kepadamu dengan sungguh-sungguh, memiliki iman yang kuat di dalam Engkau Tuhan, dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan Yesus baik, dan semua ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Walaupun kami belum melihat saat ini, tapi kami percaya Tuhan, rancangan yang terbaik yang dari-Mu yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu sore hari ini. Berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, berikan kesehatan, senantiasa Engkau jaga dan lindungi mereka, dijauhkan dari segala mara bahaya, segala yang jahat, dan biarlah mereka terus diberkati dengan berkat kemurahan, kasih karunia yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.